Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman semuanya, alhamdulillah hari ini kita bisa belajar lagi dalam keadaan yang baik di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini. Nah, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang i'rabnya jumlah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jumlatu wa aqsamuha. Jumlah dan pembagiannya. Secara umum jumlah itu ada dua ya. Yang pertama jumlah ismiyah yang merupakan susunan mubtada khobar. Termasuk jumlah ismiyah itu adalah selain mubtada khobar yang diawali isim. Contohnya kayak inna wa akhwatuha itu ya. Nah, isim khobar. Contohnya Zaidun qa'imun, Zaidun qamun. Zaidun itu mubtada, qa'imun khobar. Zaidun qama, Zaidun mubtada, qama khobar. Yang kedua jumlah fi'liyah. Contohnya qama Zaidun, yaqumu Zaidun, qum ya Zaidun. Kalau jumlah fi'liyah susunannya adalah fi'il dan fa'il atau fi'il naibul fa'il. Qama Zaidun, qama fi'il, Zaidun fa'il. Yaqumu Zaidun, yaqumu fi'il, Zaidun fa'il. Dan kum, ya Zaidu, kum itu fi'il, fa'ilnya anta, bersimpan. Nah, teman-teman, nanti urutan mengi'rab jumlahnya itu pertama dimulai dari jenis jumlahnya, ismiyah atau fi'liyah. Misalkan, nih di sini teman-teman ya, di surat Al-Baqarah ayat 21. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Di situ ada jumlah wa'allama Adam al-asma'a. Al-wawu istinafiyah harfun mabniun 'alal fathi wa'allama fi'lun madin mabniun 'alal fathi wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Nah, baru di sini. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il. Berarti kan wal jumlatul fi'liyah gitu ya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il la mahalla laha minal i'rab. Tidak punya mahal i'rab karena apa? Istinaf. Jadi setidaknya ada 3 poin ya. Yang pertama itu ismiyah fi'liyahnya. Yang kedua punya mahal atau tidak. Lalu alasannya. Kalau tidak punya mahal alasannya apa? Misalkan istinafiyah. Kalau punya mahal, nah, misalkan wal jumlatu minal fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in. Alasannya apa? Khobar mubtada. Itu. Nah, berikutnya yang perlu kita ketahui adalah mana jumlah yang punya mahal dan mana yang tidak. Jumlah yang bisa menempati apa namanya? Tempatnya lafadz-lafadz yang mempunyai i'rab, maka jumlah itu punya mahal i'rab. Misalkan ada jumlah menempati khobar. Khobar itu kan rofa ya. Sehingga jumlah atau kalimat sempurna yang menempati khobar nanti bermahal i'rab rafa. Wal jumlatul fi'liyatu atau wal jumlatul ismiyatu fi mahalli raf'in khobar. Selain khobar nanti ada juga misalkan hal. Kalau hal fi mahalli nasbin. Ada juga na'at. Jumlah menjadi na'at, maka i'rabnya nanti menyesuaikan man'ut.
Berikutnya jumlah yang tidak punya mahal. Contohnya kalau jumlah itu eh, berada di awal kalimat, namanya jumlah ibtidaiyah. Atau jumlah itu sisipan, namanya jumlah mu'tar itu. Nanti secara detail akan kita jelaskan. Yang pada intinya jumlah itu tidak punya mahal kalau tidak menempati tempat-tempatnya lafadz yang mempunyai i'rab. Misalkan di awal kalimat. Nah, itu kan tidak ada i'rabnya. Kecuali kalau ada apa namanya jumlah dihikayahkan jadi mubtada misalkan. Itu mungkin mempunyai mahal. Yang pertama kita bahas yang punya mahal dulu ya. Ada berapa ini? 9. Yang pertama al-jumlatul waqi'atu. Wawunya panjang. Ini sampai bawah wawunya panjang terus ya. Al-jumlatul waqi'atu khobarul mubtada'i. Jumlah yang terletak sebagai khobar mubtada. Contohnya apa? At-talibu abuhu karim. Dia talibu ini mubtada. Abuhu karim ini khobar. Di khobarnya segini nih. Abu karim. Abu mubtada huwa mudhaf. Dhamir ha ini mudhaf ilaih. Karim khobar. Wal jumlatul ismiyatu minal mubtada wal khabar. Fi mahalli raf'in khabar mubtada. Contoh yang lainnya at-talibu yadrusul lughah. Talibu mubtada yadrusul lughah ini terdiri dari fi'il fa'il. Yadrusu fi'lun mudhari'un marfu' wa fa'iluhu dhamir mustatir wal jumlatu al fi'liyatu min al fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in khabar mubtada. Kemudian bawahnya al jumlatul waqi'atu khabaraka wa khawatiha. Khobar yang jumlah yang terletak sebagai khobarnya kana. Berarti mahalnya apa? Mahalnya nasab. Khobarnya kana kan nasab ya. Tansibul ismu wa tarfaul ismu wa tansibul khobar. Kana talibu abuhu karim. Berarti abuhu karim itu khobar dari kana jumlah ismiyah fi mahalin asbin. Khobar kana. Yadrusul lughah jumlah fi'liyah min fi'li wal fa'il fi mahalin asbin khobar kana. Berikutnya al-jumlatul waqi'atu khabara inna wa akhwatiha. Ada jumlah yang terletak sebagai khabarnya inna. Berarti mahalnya apa? Berarti mahalnya rafa karena inna itu tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Contohnya inna taliba abuhu karim. Abu karim wal jumlatul ismiyatu minal mubtada'i wal khabar fi mahalli raf'in. Khabar apa? Khabaru inna. Tuh. Atau inna taliba yadrusul lughah. Di situ ada dua contoh. Satu itu apa namanya? Jumlah ismiyah, satu jumlah fi'liyah. Lalu yang keempat teman-teman, ada al-jumlatul waqi'atu maf'ulan bih. Ada kalimat sempurna yang terletak sebagai maf'ul bih atau objek pekerjaan. Misalkan jadi maf'ulnya kola. Yang sering sih jadi maf'ulnya kola teman-teman ya. Qala al-muallimu an-nahwu abul ilm. Guru itu berkata, nahwu itu adalah abul ilm, ayahnya ilmu. Jadi an-nahwu abul ilmi itu jumlah ismiyah fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Oke, sampai poin 4 ada yang ditanyakan ya teman-teman. Silakan. Karena Bu Wiwi, Bu Wiwinya ada dua ya. Belum ada pertanyaan? Oke, baik. Yang kelima teman-teman. Al-jumlatul waqi'atu Al-jumlatul waqi'atu sifatan. Jumlah yang terletak sebagai
Oh, hal dulu ya. Al-jumlatul waqi'atu halan. Jadi jumlah yang terletak sebagai hal. Hal itu i'rabnya kan nasab. Berarti nanti jumlahnya bermahal i'rab nasab seperti itu. Contohnya ra'aitu thaliba yadrusul lughah. Yadrus itu jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin hal. Cirinya apa? Jatuh setelah isim ma'rifat. Ini nih isim ma'rifat. Ra'aitu talibah wa yadrusu. Nah, wa yadrusu ini jumlah ismiyah fi mahalli nasbin hal dari at-talibah. Cirinya hal itu tadi jumlah setelah isim ma'rifat. Seperti itu. Berikutnya naat. Kalau naat itu bedanya tipis banget dengan hal, yaitu jatuh setelah isim nakiroh. Tuh. Al jumlatul waqi'atu sifatan ra'aitu taliban yadrusul lughah. Ra'aitu taliban huwa yadrusul lughah. Jadi kalimat yadrusu dan huwa yadrusu ini jumlah fi mahalli nasbin na'at atau sifat taliban atau sifatu taliban. Sifatnya atau naatnya lafadz taliban. Cirinya itu tadi, ada jumlah jatuh setelah makrifat berarti hal, kalau jatuh setelah nakirah berarti nah, itu yang ketujuh, yang keenam. Yang ketujuh, ada jumlah jatuh sebagai mudhaf ilaih. Contohnya, al-jumlatul waqi'atu mudhafan ilaih, ra'aitu taliban yauma yadrusul lughah. Saya melihat seorang siswa itu pada hari dia belajar bahasa. Nah, di sini ada mudhaf yaitu yaum. Mudhaf ilaihnya yadrusu. Sebenarnya yadrusu itu kan fi'il fa'il ya. Karena kan nggak mungkin fi'il itu jadi mudhaf ilaih. Yang jadi mudhaf ilaih kan harus isim. Nah, si isim ini ditempati oleh jumlah. Gitu. Kayak khobar, tono. Khobar itu kan harus isim. Nah, kemudian ditempati oleh yang namanya jumlah. Maka jumlah itu punya ma. Yang kedelapan, al-jumlatul waqi'atu jawaban li syartin jazimin muqtarinatan bil fa. Ada jawab syarat yang menjazmkan itu syaratnya. Yang jawab itu disertai dengan fa. Contohnya, iyak sulit talib fahuwa rasib. Kalau pelajar itu malas, maka dia gagal. Di sini mahal syahidnya huwa rasib. Ini jumlatun ismiyatun fi mahali apa? Fi mahali jazmin. Untuk kasih keterangan ya. Di sini kan nggak kita sebutin ini mahal-mahal. Di mahalnya jazm nih. Karena jadi jawab syarat dari in yang menjazmkan. Dan pada jawabnya itu ada fa-nya. Fa jawab. Kemudian yang terakhir, al-jumlatu tabi'atu li jumlatin laha mahalun min al-i'rab. Ada jumlah yang mengikuti jumlah lain yang mempunyai mahal i'rab. Contohnya at-talibu darasa mujtahidan fanajaha. Siswa itu, pelajar itu belajar secara sungguh-sungguh, fanajaha lalu sukses. Kemudian sukses. Jadi najaha itu jumlatun fi'liyatun punya mahal atau tidak? Punya mahal. Kenapa? Karena diatofkan kepada darosa yang menjadi khobar. Darosa kan jadi khobar ya. Seperti itu. Nah, alhamdulillah. Ustaz, maaf, Ya, yang silakan itu Bu. yang mudhof ilaih saya belum belum paham. Belum nggak? Orang Ya, itu Taliban yauma yadrusulubah. saya melihat siswa, iya, saya melihat seorang siswa pada hari dia belajar bahasa. Cirinya, Ini cirinya mudhof Yauma ilaihnya. ya terus ini mudah-mudahan gimana? Cirinya adalah Yaum ini dorof, gitu. Yaum ini dorof, dia kan nggak ditanwin ya kan? Kenapa nggak ditanwin? Ini karena mudah pada yang terus. Nah, cara berpikirnya kayak gini. Mudhaf ilah itu nggak mungkin berupa fiil. Harus isim untuk mudhaf ilah itu, karena jar. Sementara di sini yang jadi mudhaf ilaih yaum adalah fiil. Nah, kok bisa? Penjelasannya adalah bukan fiil yang menjadi mudhaf ilaih, tetapi jumlah fi'liyah. Fiil dan fa'il. Itu Bu. Ya, Oke. Seringnya itu dorof-dorof Bu. Yang modelnya itu apa namanya?
Punya mudhaf ilaih yang kayak gini nih. Hmm. Alhamdulillah. Berikutnya kita akan pelajari jumlah yang tidak punya mahal. Yang pertama al-jumlatul ibtidaiyah, jumlah permulaan. Yang kedua al-jumlatul istinafiyah, juga permulaan. Bedanya udah sering saya sampaikan. Tidak itu benar-benar di awal, misalkan di awal ayat. Kalau jumlah istinafiyah itu awal kalimat tapi di tengah surat atau di tengah paragraf, di tengah pembahasan. Untuk yang ibtidaiyah contohnya awal surat Al-Qadr misalkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi inna anzalnahu itu jumlatun ismiyatun. Kenapa ismiyah? Karena di situ inna wa akhwatuha la mahalla laha min al-i'rab li'annaha al-jumlatul ibtidaiyah. Yang kedua al-jumlatul istinafiyah, jumlah permulaan. Contohnya wa ma adraka ma lailatul qadar. Ini kan ayat kedua ya. Ini juga jumlah ismiyah. La mahala laha min al-i'rab istinafiyatun. Sama kayak itu tadi nih. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahu 'alal malaikati itu. Yang ketiga jumlah sisipan. Jadi ada misalkan ya mubtada khobar di antara keduanya itu ada jumlahnya gitu. Atau misalkan fi'il sama fa'il di antara keduanya ada jumlahnya. Nah, itu namanya i'tiradiyah atau mu'tarid. Ad-dinu an-nasihatu aslinya nih mubtada khabar ya. Agama itu nasihat. Ad-dinu an-nasihat. Nah, kemudian dikasih sisipan di sini. Faqahakallahu fih. Agama, semoga Allah memahamkanmu terhadapnya, itu adalah nasihat. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qol. Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, itu berkata. Istilahnya kan Umar bin Khattab qol, langsung kan. Yang keempat, al-jumlatut tafsiriyah, jumlah penjelas. Jumlah penjelas itu maksudnya gimana? Ya ini ada jumlah jatuh setelah tafsiriyah namanya. Fa'awhayna ilaihi anisna'il fulk. Ini kalimat isna itu jumlah fi'liyah. Tidak punya mahal ya. Kenapa? Karena eh, jumlah tafsiriyah jatuh setelah tadi cirinya. Nah, cirinya jumlah tafsiriyah itu gimana? Selain jatuh setelah tafsiriyah, seringnya berbentuk fi'il amr tentunya. Fi'il amr jatuh setelah an. Nah, gitu. Selain itu jatuh setelah fi'il yang mengandung makna ucapan. Maknanya aja enggak huruf-hurufnya. Itu ada kata auha, mewahyukan. Kan mengandung ucapan. Kami mewahyukan kepadanya Nabi Nuh, kepada Nabi Nuh, yaitu Isna'il Fulka. Buatlah warahu. Awsanil ustadu an adrus anidrus mustahidan. Ustadz itu memberiku wasiat. Yaitu apa? Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Jadi, adrus mustahidan itu jumlah al-jumlah tafsiriyatul lama halalan. Nah, ini kan cirinya jatuh setelah auso memberi wasiat itu kan ada makna ucapan ya, memberi wasiat. Tapi tidak mengandung huruf-hurufnya ucapan seperti pola dan lain sebagainya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jumlatul waqi'atu jawaban lil qasam yang kelima. Ini jumlah yang terletak sebagai jawabnya qasam. Wal asri innal insana lafi khusr. Di situ ada jawab dari wal asri, ini demi
waktu asar atau demi asar. Makanya inal insaf itu jumlah isminya la mahalla laha minal i'rab. Cirinya jawabnya kosam itu biasanya didahului kayak taukid ya, seperti inna atau lam, atau didahului nafi. Gitu. Berikutnya yang keenam adalah al-jumlatul waqi'atu jawaban li syartin ghairi jazimin. Ada jumlah yang terletak sebagai jawab bagi syarat yang tidak menjazmkan. Contohnya ada idza lama itu kan nggak menjazmkan ya. Maka jawabnya tidak punya mahal. Tapi kalau jumlah yang jatuh setelah idza, setelah lama itu nanti punya mahal. Soalnya idza itu sendiri adalah mudhof. Dzaraf sekaligus mudhof. Jawabnya tidak punya mahal. Lam tabdul kawakib itu. Idza tala'atis syamsu. Ketika matahari itu terbit, maka lam tabdul kawakib. Bintang itu tidak terlihat. Lama ja'al ustadz fa'akrimu. Ketika ustadz datang, maka muliakan. Jadi lafadz lam tabdul kawakib sama fa'akrimu itu jumlah yang menjadi jawab syarat yang tidak punya mahal. Kalau tolaat dan tolaat syamsu, al ustad ini punya mahal ya, soalnya mudhof ilaih, sama kayak yauma yadrus tadi. Yang ketujuh, al jumlatul waqi'atu silatan lil mausul, baik al ismi maupun al harfi. Jadi ada huruf mausul, ada isim mausul. Silah, apa itu silah? Silah itu penyambung atau pelengkap isim mausul atau huruf mausul. Yang pernah kita bahas kan yang isim mausul ya. Aladi, aladina itu. Jadi kalimat yang jatuh setelah isim mausul kayak aladi, aladina itu tidak punya mahal. Contohnya ja'al ustadul ladzi yu'allimul lughat. Ustad yang, ustad itu gimana sih ja'al ustadul? Ustad yang mengajar bahasa itu telah datang. Jadi kalimat yu'allim yang merupakan jumlah fi'liyah la mahala laha min al-i'rab li'annaha jumlatun fi'liyatun. Li'annaha kok jumlah fi'liyah? Li'annaha silatul mausul. Karena dia silah mausul. Ini jumlah fi'liyah tidak punya mahal karena silah mausul. Silah mausul ismi gitu ya lebih jelasnya. Silah mausul ismi soalnya silahnya alladzi. Nah itu yang bawah yajibu ayadrusa talibu mujtahidan. Di kalimat yadrusa itu adalah fi'lun mudhari'un mansub dan dia punya fa'il at-talib. Nah, berarti kan fi'il fa'il ya teman-teman ya, yadrusa talib. Punya mahal nggak ini? Tidak punya. Kenapa? Karena menjadi silah mausul harfi. Apa itu mausul harfi? Yaitu huruf an, huruf-huruf masdariyah. An, ma, kai, dan lain sebagainya ya, huruf-huruf masdariyah ada 5 atau 6 itu. Jumlah yang jatuh setelahnya tidak punya mahal karena menjadi silah. Iya terus talib tidak punya mahal karena menjadi silah mausul harfi. Mausul harfi atau huruf mausul adalah huruf masdariyah itu. Dan yang terakhir al jumlatut tabi'atu li jumlatin la mahalla laha minal i'rab. Jumlah yang mengikuti jumlah yang tidak punya mahal i'rab. Misalkan ada jumlah atau ada jumlah ibtidaiyah. Hadrat talibu fajalasa amamal ustad. Di jalasa itu jadi jalasa itu fi'lun madin mabniun al fathi terus fa'ilnya huwa mustatir wal jumlatul fi'liyatu minal fi'li wal fa'il la mahala laha min i'rab. Karena apa? Maktufun ala jumlah ibtidaiyah. Maktufun ala hadrat talib itu. Nah, gitu. Karena hadrat talib itu jumlah ibtidaiyah, maka jalasa yang diatofkan padanya tidak punya mahal i'rab. Nah, ini contoh-contohnya teman-teman. Kalau yang tadi itu jumlah tuh waqiah dibacanya Ustaz. Al Jumlah tuh jumlatul waqi'atu. oh, tadi itu wako itu. Waqi'atu ya. Ini semuanya waqi'ah. Ini salah harokat ya, salah ketik. Waqo Jumlah tuh itu. waqiah itu. Waqi'atu balik. Hmm. Iya ya. Waqi'atu. Kalau yang atas kan waqi'ah. Jumlah yang terletak gitu maksudnya.
Ini contoh-contohnya, teman-teman bisa baca sendiri. Alhamdulillah udah selesai. Coba sekarang kita lihat nih contoh-contohnya di Al-Quran. Kita lihat di juz-juz 30. Di surat-surat pendek itu kan banyak kosamnya ya. Sebentar. Wadduha. Nah, ad-duha ini kan kosam teman-teman ya. Pasti nanti ada jawabnya tuh. Wadduha al-wawu harfu jar. Wa qasam mabdun al fathi. Ad-duhanya ismun majrur. Ini walaili juga masih kosam demi malam. Ida saja. Nah ini nih. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini jawabnya nih. Didahului nafi. Dijawab kosam itu tidak punya mahal. Cirinya apa? Didahului oleh nafi atau taukid. Ya. Ini dikatakannya. Wal jumlatu jumlah ma wadda'aka ila akhirih itu la mahalla laha minal i'rab jawabul qasami. Wa jumlatu uslubil qasami la mahalla laha minal i'rabi ibtidaiyah. Nah, jadi jumlah uslub kosamnya mulai dari kosam wadduha sampai sini sampai jawabnya ini itu tidak punya mahal. Kenapa? Karena ibtidaiyah permulaan. Jawab kosamnya juga tidak punya mahal karena jawab kosam. Ini nggak punya mahal. Kalimat sebelumnya sampai sini juga tidak punya mahal dengan alasan masing-masing. Wadduha wal laili idza saja. Demi duha demi malam. Awatta'aka rabbuka wa maqala. Di situ apa namanya? Tuhanmu tidak meninggalkanmu. Itu jawabnya. Atau dengan taukid seperti apa namanya? Wal asri innal insana fi khusr. Itu jawab kosong. Nah, kemudian di sini ada kalimat walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini kan membentuk jumlah lagi nih. Soalnya al akhirah ini mubtada, khairun khobar. Berarti ada i'rab jumlah lagi. I'rab jumlahnya di sini terlihat enggak. Bentar. I'rab jumlahnya. Ini nih. Watakunu allamu lil qasam awil jumlah istinafiyah. Watakunu lamu li taukid walaysat lil qasam. Nah, di situ ada dua pendapat sih. Intinya dia apa namanya? Jumlah yang tidak punya mahal juga. Satu mengatakan jumlahnya istinafiyah, satu mengatakan itu masih jawabnya kosong gitu. Di sini ada lagi wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Ada jumlah lagi di situ. Ini wal jumlatu minal mubtada'i wal khabar la mahalla laha minal i'rab ma'tufatun ala lal akhiratu khair. Jadi ketika ada jumlah diatofkan kepada jumlah yang tidak punya mahal, maka juga tidak punya mahal. Alam yajidka yatimang fa'aw. Nah, kalau kalimat sempurna atau jumlah itu didahului oleh huruf gimana? Masuk dalam kategori ismiyah atau fi'liyah? Lihat kalimat setelah huruf itu. Alam yajidka. Berarti kan yajid ya fi'il. Jadi dia jumlah fi'liyah. Punya mahal enggak? Tentu tidak punya. Ini wal jumlah tuh la mahalalah minal i'rab istinafiyah. Nah, istinafiyah masukah il hadis an ni'amala ta'ala ala sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal qabdu amir wal. Nah, di sini ada lagi nih. Fa'awa, di situ kan ada jumlah ya. Berjumlah tuh lama halal min al-i'rab karena ma'tufan ala jumlah yajid. Jumlah yajid tidak punya mahal. Di awa yang ataf kepadanya juga tidak punya mahal. Itu apa namanya? Surat Ad-Duha. Coba kita lihat Al-Fajr ya. Tariq, At-Tariq, At-Tariq. Tariq sama Al-Fajr duluan apa? Sorry.
Dulana tarik ya. Iya. Jadi yang tarik bawahnya itu al-a'la. Oh iya. Bawahnya al-a'la. Al-ghashi. Al-ghasya. Nah. Usia apa? Bawahnya al-ghashi ya. Iya. Nah. Sudah bagus ya. Falataka hadisul ghasya. Ini jumlah fi'liyah kayak gini nih. Jadi kalau jumlah itu didalai huruf, ya, maka ya kayak itu tadi. Kalau didalai huruf, maka lihat kalimat setelahnya. Oh, fi'il. Berarti ini jumlah fi'liyah. Hmm. Iya. Kemudian ini al-fajr. Kosong. Ya, di Ini kan kosam ya. Wawu jar dan kosam. Al-fajri ini muksam bih. Lafaz yang digunakan untuk kosam. Nah, jawabnya di mana? Jawabnya itu jauh sekali. Ada yang berpendapat yang sangat jauh. Inna rabbaka labil mirsad. Ini pendapat pertama mengatakan jumlahnya. Ini, kita baca dulu. Wal jar wal majrur muta'alliqun bi fi'lin mahdhuf taqdiruhu uqsimu. Jadi uqsimu uqsimu al-fajri gitu. Wa jawabul qasam mahdhuf. Kalau menurut pendapat pertama jawabnya dibuang. Wa taqdiru latu ba'asunna. Demi fajar pasti kalian dibangkitkan. La nujazian pasti kami akan membalas. La nuji gimana sih? Jaza yujazi. Nujaziana. La nujaziana kullamri'in bima kasab. Wadalla ala hadzal jawab al-mahdhuf alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ini ditunjukkan oleh alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Nah, tapi ada juga yang mengatakan bahwa jawab kosamnya itu di lafaz inna rabbaka labil mirsad. Mirsad. Jadi itu pakai taukid jawabnya dan tidak punya mahal. Kayak gitu. Nah, antara kosam dan jawab kosam di situ ada iktirat, jumlah iktiradiyah banyak sekali. Wal fajri wa layalin ashar wa syafi'i wal watr wa layli idha yasr hal fi dhalika qasam lidhi hijar alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad alat lam yukhlaq mithluha fil bilad wa samud alladhina jabu sakhra bil wad wa fir'auna dil autad alladhina taghaw fil bilad faksaru fihal fasad asabha alayhim rabbuka sawta adab inna rabbaka labil mirsad. Jadi yang ada di antara itu tadi semuanya itu sisipan, nggak punya mahal, panjang sekali. Hmm. Ya, tentu banyak pendapat teman. Silahkan yang diikuti yang mana. Udah ini materinya udah selesai tentang i'rabnya jumlah. Alhamdulillah. Ada yang ditanyakan nggak, Bu Wiwi? Asli. Yang mungkin masih kurang paham gitu, kurang dalam pembahasannya bisa disampaikan. Kalau nggak ada, ya kita akhiri mungkin kita lanjut eh, besok dengan materi terakhir yaitu sorof ya. Tasrif lugawi fi'il mudhari insyaallah. Hasanan, syukran jazilan teman-teman atas kehadirannya, partisipasinya. Semoga berkah bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Mari kita akhiri dan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.